Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan inovator. Berjumpa kembali kita dalam Insight Inovasi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu nih untuk teman bincang-bincang. Beliau adalah teteh kita, Teh Rika Mustikawati Varyani. Saya kenal beliau sebenarnya background-nya adalah di manajemen keuangan ya, dan pernah bekerja di perusahaan Korea kalau tidak salah. Bahkan kayaknya sempat jalan-jalan juga ke Korea nih. Nah, kita perkenalkan beliau adalah founder dan owner dari Bubukens Corner. Bubukens Corner, dan nanti kita akan coba bedah seperti apa sih bisnis dari Bubukens ini. Kita perkenalkan. Assalamualaikum Teh Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan kondusif ya di Bandung ya. Alhamdulillah saya. Baik, nah ini kita pengen tahu nih mengawali pembicaraan kita pada sore hari ini. Ini setelah cukup lama ya kalau nggak salah bekerja di perusahaan Korea, kemudian memutuskan untuk resign, nah kemudian menekuni bisnis lah, entrepreneur ya. Nah untuk yang sekarang dijalani di Bubukens itu memang sudah didesain atau direncanakan jauh-jauh hari sebelum resign, atau resign dulu baru mengkonsep bisnis ini? Atau jangan-jangan ada bisnis lain yang pernah diawali sebelum Bubukens ini setelah resign? Nah, ini bisa diceritakan ini. Oke, baik. Aduh, sebelumnya terima kasih. Apa ya bilangnya? Mang Arif biasanya saya bilang. Siap, bebas. Ya, agak kaget juga waktu diminta ditodong nih buat sharing, ya ampun, deg-degan. Karena biasanya sharingnya di WA group, kalau enggak di Telegram. Nah, ini katanya tiba-tiba mau direkam nih. Biar kapanpun bisa dibuka-buka lagi sama rekan-rekan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bubukens Corner. Kalau lumayan panjang ya ceritanya. Jadi biarpun kuliahnya kita sama kan ya, kuliahnya backgroundnya bisnis, tapi nggak ada kepikiran tuh buat jadi entrepreneur karena masih bingung mau bisnisnya bisnis apa gitu ya. Sampai ya akhirnya ya standar lah ya, ngelamar-lamar kerja dan kemudian akhirnya diterima gitu. Lulus kuliah langsung kerja, terus akhirnya ketemu jodoh juga di sekantor. Benar. Ya gitu dijalanin. Karena apa ya? Ya punya jodoh juga di kerjaan, terus teman-teman kerja juga ya asik gitu. Jadi kerja serasa main lah gitu. Nggak ada kepikiran buat jadi entrepreneur, buat punya bisnis sendiri. Sampai dijalanin, ya itu tadi 12 tahun ya. Sampai akhirnya setelah nikah, 6 tahun setelah nikah, lumayan lama ya nunggu punya momongan gitu. Kepikiran lah setelah dikasih karunia untuk hamil gitu, kepikiran lah, duh ini ditunggunya lama banget gitu. Kayaknya nggak bersyukur gitu kalau misalkan saya tetap kerja. Pengennya ya udahlah resign di rumah, tapi ya nggak diem juga gitu, pengen punya bisnis. Tapi ternyata setelah melahirkan nggak semudah itu. Masih belum kepikiran juga apa nih bisnis apa gitu. Jadi setelah melahirkan, setelah cuti melahirkan kembali lagi deh ke perusahaan. Gitu. 1 tahun berjalan masih belum kepikiran juga. Akhirnya 2 tahun Kenzi udah makin pintar tuh ya, makin bisa protes kalau bubunya mau pergi kerja. Bubu jangan kerja gitu. Mulailah nge-push diri gitu, ayolah mulai gitu. Kalau nggak memulai kapan lagi gitu. Tapi masih bingung juga apa nih gitu bisnisnya. Sampai akhirnya ya udahlah karena punya anak cowok, nggak jauh-jauh dari ada satu brand yang saya keceng tuh, ya apa kaos muslim anak cowok, koko dan sebagainya. Tapi dipikir-pikir kayaknya buat anak cowok tuh pasarnya kurang greget deh gitu. Akhirnya yaudahlah nambah deh di hijab anak perempuan gitu.
searching sana sini, ada tuh banyak beberapa brand, saya tulis, kontakin satu-satu, yang ini diskonnya segini, plus minusnya apa gitu ya, sampai akhirnya memutuskanlah satu brand itu. Dan si baju anak cowok itu akhirnya ditinggal, nggak diambil. Udah dengan tanpa modal ilmu apa-apa gitu ya, cuma modalnya ya itu uang pendaftaran itu 100.000, akhirnya oke, join jadi reseller. Awal-awal tuh yang benar-benar blah-blah gitu, mau ngapain ya awalnya. Bikin Instagram khusus buat itu ya, Bubuken. Tapi ya belum dioptimasi karena memang belum tahu harus stepnya bagaimana. Jadi ya memutuskan nawar-nawarin dulu lah ke teman kerja, saudara. Akhirnya 1 bulan itu yang beli ya itu teman-teman kerja sama saudara, sama teman-teman sekolah dan lain-lain gitu. Dari online-nya belum ada. Sampai di bulan kedua, qadarullah dipertemukan dengan komunitas bisnis. Namanya Rumah Bisnis Institut Ibu Profesional. Alhamdulillah tuh di situ mulai belajar gimana cara mengembangkan market, menambah followers. Dicobalah satu-satu action gitu. Dan alhamdulillah ada efeknya. Mulailah ada customer dari online satu-satu gitu. Wah, senangnya minta ampun tuh ya. Alhamdulillah mulai followers nambah gitu. Sampai di ya bulan ke bulan kelihatan tuh perkembangannya. Sampai di bulan ke-8 itu sih udah jalan Allah aja ya. Alhamdulillah dikasih kesempatan buat level up untuk jadi distributor. Masya Allah. Alhamdulillah dari semenjak jadi distributor itu, karena distributor kan zonasi gitu ya. Jadi untuk Bandung cuma 1 orang distributor. Jadi kalau ada yang join reseller, pusat arahkan ke kita gitu. Kita juga kadang open sendiri. Alhamdulillah makin berkembang. Sampai saya pikir oke, waktunya ini buat resign gitu. Tapi nunggu lebaran aja deh biar dapat THR gitu. Tetap orang keuangannya tetap jalan pikirannya ini. Jadi tetap pengen dapat THR. Itu bulan apa ya? Kalau nggak salah lebarannya Juni apa Juli gitu. Nah, di bulan Maret itu Kenzi kan ulang tahun ketiga tuh ya. Nggak tahu kenapa menjelang dia usianya 3 tahun itu, ada di satu hari dia nangis di sejadi-jadinya. Saya dipegangin tuh ya, pas mau pergi kerja tuh, Bu, jangan pergi. Lah, pokoknya nangis sejadi-jadinya, sampai izinlah ke akhirnya hari kedua itu benar-benar mutusin, oke, saya resign hari ini juga. Tuh kan itu di rumah Allah kasih THR bertubi-tubi malah dari Bubuken Corner. Distributor tadi itu berarti dari satu brand awal itu ya masih ya, atau dari beberapa brand yang ada ya? Iya. Step by step jadi nambah brandnya. Dari pihak factory gitu, dari pemilik brand itu memang tidak mengunci kita ya, bahwa kita hanya boleh mendistribusikan satu produknya mereka saja? Enggak ya? Enggak. Termasuk produknya pesaing boleh kita jadi mereka selama kita bisa mencapai target. Itu. Berarti ada SLA-nya ya? Boleh. Baik. Enggak terlalu mengikat. Baik, mungkin pola-polanya sudah berubah juga ya dari sisi mindset-nya pemilik brand ya, bahwa untuk distributor itu tidak lagi jadi distributor eksklusif dari brandnya ya. Memang di kenyataannya memang yang penting target-target SLA itu yang bisa tercapai ya. Baik, kemudian ini tadi yang menarik adalah terkait komunitas. Terkait komunitas nih, berarti kan salah satu energinya ya, energi semangat yang memompa kita tetap semangat dan untuk dapat katakanlah insight baru, wawasan-wawasan dan juga mungkin berbagi penyelesaian masalah ya, solusi-solusinya itu banyak didapat dari komunitas yang tadi ya, komunitas ibu
Ibu Rumah Belajar Ibu Profesional, Institut Profesional. Kok jadi bingung? Institut Ibu Profesional. itu Ibu Profesional. Berarti di sana ketemu teman-teman yang ibaratnya satu jiwa ya, satu jiwa dan sedang sama-sama berjuang banyak di sana ya, sehingga semangatnya tetap terjaga ya. Ya, itu komunitas pertama sih, saya belajar bisnis di situ. Sekarang sudah nambah komunitas lain selain itu, selain Ibu Profesional? Oh, nggak terhitung. Sekarang banyak banget ya. Ya namanya, ya biar banyak wawasannya gitu. Baik, saya rasa itu mungkin lebih ini ya, lebih dapat ilmu yang sifatnya terapan ya, ketimbang kita mempelajari teori-teorinya dari lembaga-lembaga kursus yang ada ya terkait untuk marketing. Kemudian ini, Teh Rika, kemudian terkait marketing dan promosinya ya, yang saat ini digunakan. Kira-kira saluran-saluran pemasaran apa saja yang digunakan ya untuk Bubukens ini? Untuk sekarang sih yang paling utama fokusnya ketiga. Yang pertama dari awal memang di Instagram. Instagram itu dioptimasi, kemudian Facebook, fanpage aja ada tapi nggak dioptimasi sih, belum ke handle. Jadi pakai Facebook personal sama optimasi di WA. Ya itu sih intinya. Termasuk Kalau kekuatan itu, reseller berarti kan di luar yang oh digital iya, platform ada resellernya. Yang menarik bagi saya untuk pasti. ini untuk reseller nih kira-kira. Bagaimana kira-kira cara meng-hire reseller itu? Mereka datang sendiri karena berminat, melamar gitu untuk jadi reseller, atau memang ada eh, lapak tertentu yang kayaknya bagus nih kalau kita bisa minta dia gabung di jadi reseller kita gitu? Banyak sih ya sebenarnya. Jadi setiap kali produsen open reseller, nah itu saya juga ikut promoin gitu. Jadi bisa jalan dari situ karena pusat open reseller, jadi saya juga ikut. Terus kadang-kadang juga open reseller sendiri, walaupun pusat lagi jarang sih karena fokusnya memang membangun tim reseller. Jadi setiap kali posting, setiap kali promo itu selalu saya kasih hashtag open reseller gitu. Misalkan posting di Facebook, cerita tentang apa, akhirnya hashtagnya open reseller gitu. Jadi ya terus di reminding gitu. Berarti memang di sisi Bubukens sebagai distributor memang sifatnya aktif ya, aktif karena salah satu kekuatan dari pasar itu sendiri didapat dari para reseller ya. Sehingga dengan memperbanyak reseller, saya rasa prospeknya akan semakin meningkat untuk ini ya, penjualannya ya. Nah, kemudian ini nih, berarti kalau untuk resellernya secara tatanan etisnya sama ya dengan pada saat kita diperlakukan sebagai distributor dari Teh Rika, apakah mengunci mereka hanya boleh jadi reseller dari Teh Rika atau boleh juga ibaratnya dari mereka menjadi reseller dari distributor yang lain? Enggak lah, saya bebas aja. Apalagi sekarang kan persaingan begitu ketat ya. Tiap orang juga punya hak buat memilih mana yang dia merasa nyaman, dia merasa untung. Jadi nggak ada ikatan. Silahkan aja selama di grup saya tidak bikin masalah, attitude-nya bagus, oke-oke aja sih. Oke, ada SLA-nya juga, target-target penjualan yang diberikan. Untuk reseller, kira-kira cara meng-up ya, cara memotivasi mereka untuk meningkatkan penjualan apa saja ya? Apakah ada dari sisi misalkan beberapa distributor kadang memberikan harga khusus kepada reseller tertentu yang bisa mencapai penjualan sekian misalkan. Apakah itu juga dilakukan oleh Bubukens ya? Iya. Jadi di saya tuh ada 4 level ya. Yang pertama marketer, terus reseller, agen, dan super agen. Jadi ini ketentuannya siapapun bisa level up dari marketer jadi reseller, dari reseller jadi agen, dari agen jadi super agen. Nah, itu terbuka sesuai dengan kinerja mereka masing-masing gitu.
Jadi misalkan kalau marketer tuh nggak ada target apa-apa, tapi diskonnya juga kan minim. Untuk reseller ada target tapi nggak terlalu besar. Terus agen ada minimum targetnya berapa, dan kalau lebih dari itu bisa jadi super agen. Itu udah paling top diskon dan Baik. Memang itu diskonnya salah paling besar. satu untuk memotivasi ya, salah satu untuk memotivasi para reseller ya. Kemudian selain motivasi itu, ada kegiatan-kegiatan upskilling, mungkin upskilling dari sisi motivasi maupun pengetahuan bisnis kepada resellernya? Oh iya pasti. Jadi dari awal kita hire reseller biasanya kan nggak semuanya udah ngerti jualan ya. Jadi saya kumpulin dulu sebelum masuk ke grup utama. Rekan-rekan, ini memang karena kondisi sinyal di tempat Erika yang mungkin ada sedang permasalahan ya dari sisi provider, sehingga terputus. Nanti kita tunggu sebentar lagi, insya Allah beliau gabung kembali. Tadi sampaikan bahwa salah satu yang unik yang mungkin jadi insight bagi saya adalah fanatisme terhadap brand di kalangan distributor saat ini sudah bukan menjadi ini ya, isu utama ya. Oke, dari Kak, tadi belum sempat terjawab terkait ini, upskilling ya, upskilling dan juga untuk memotivasi para reseller ini. Seperti apa yang dilakukan ya? Jadi kita sebagai distributor itu istilahnya ya leader ya buat tim kita. Mau nggak mau kita dituntut untuk selalu upgrade ilmu. Nah, dari manapun, dari komunitas, dari buku, dari apa internet, macam-macam ya. Kita selalu upgrade ilmu untuk bisa di-sharingkan lagi dengan tim biar mereka juga terus-menerus bisa termotivasi, bisa semangat jualannya, bisa jago gitu ya. Bahkan banyak juga yang dari awalnya marketer akhirnya bisa naik jadi reseller, jadi agen, bahkan jadi super agen gitu. Kemudian yang lainnya selain ilmu, kita perlakukan tim kita sebagai teman, sebagai keluarga gitu, biar mereka nyaman ada di grup kita. Kadang-kadang saya buat meramaikan grup, bikin kuis, yang ecek-ecek aja sih kuisnya, kasih hadiah gitu. Untuk menjaga grup tetap hidup ya. Ya, biar mereka juga memancing buat aktif gitu. Kadang-kadang kan yang silent reader pas ada kuis tuh pada muncul. Betul. Oke. Terus yang ketiganya diskonnya ya bersaing lah ya. Diskonnya harus menarik. Misalkan saya sebagai distributor dikasih 30% nih. Saya cuma ambil 5% aja, 25%-nya buat tim gitu, biar mereka semangat kalau dapat gede kan. Terus yang keempatnya siapin amunisi, karena banyak kan reseller ibu-ibu ya, males buat ngedit gitu, buat bikin caption. Jadi benar-benar kita yang harus siapin amunisinya sama senjatanya tiap hari ini. Oh, tiap berarti hari kita konten-konten ya? Kita konten-konten yang create untuk mereka publish ya? Iya, kadang dapat dari pusat, kadang ya kita yang harus bikin. Yang penting mereka ada senjatanya nih tiap hari buat promoin gitu. Jangan sampai nggak ada senjatanya, ya udah lemes gitu kan apa yang dipromoin. Ibaratnya mereka tentara kita, ya kita harus berkewajiban menyiapkan senjatanya, amunisinya juga ya. Baik, menarik. Terus kadang juga bikin challenge gitu buat motivasi mereka, misalkan challenge penjualan sarimbit paling banyak gitu, challenge apa ya biar pada semangat aja sih. Sama yang terakhir ada reward tahunan, jadi mereka kumpulin poin, nanti 1 tahun dihitung dapat poin berapa, bisa digantikan sama reward barang biasanya gitu. Mantap sekali nih. Saya rasa nanti teman-teman inovator nih, kalau sebagian pengen memulai tertarik untuk ini ya, untuk bergabung di seperti apa sih realnya dunia perbelanjaan dan penjualan ibu. Mungkin bisa direkomendasikan ke Bu Bukres nih, karena Bu Bukres ternyata
sangat kecil justru yang diambil itu ya diskon-diskonnya untuk Bubukan malah tinggal dari 30% hanya 25% malah untuk yang lain gitu, diberikan kepada marketer, reseller dan juga agent dan Boleh. ini menarik ini. Suatu-suatu jangan-jangan saya juga bisa ketularan ini ya. Racun. Baik. Nah, itu tadi menarik ya, bagaimana menjaga loyalitas dan katakanlah motivasi dari reseller karena kinerja mereka otomatis akan menjadi kinerja Bubekas juga lah saya yakin itu. Nah kemudian di luar reseller ya, Banget. di luar reseller terkait marketplace nih, terkait marketplace selain Instagram tadi kan ada salah satu promonya. Nah, ada marketplace yang juga digunakan? Instagram, Cuma Shopee atau aja sih, Shopee tapi aja? itu juga nggak dioptimasi. Oh, Iya, karena yang ngambil free ongkirnya biasanya buat Shopee, saya juga sebenarnya nggak optimasi sih, jadi nggak buat end customer. Cuman kalau misalkan end customer mau free ongkir atau reseller mau free ongkir, ya silahkan dialihkan ke Shopee. Jadi nggak benar-benar dioptimasi. atau mungkin yang diarahkan untuk mengoptimasi marketplace-nya itu di sisi marketer dan resellernya saja ya, bukan di sisi Bubukens-nya ya? Iya. Oke, karena memang Bubukens tidak concern juga untuk ke pembeli akhir ya, walaupun masih tetap melayani ya. Ya masih. Berarti kalau secara penjualan ini dominasi yang katakanlah yang dicatatkan oleh Bubukens itu didominasi dari para agent dan reseller dan marketernya atau penjualan sendiri ya melalui channel-channelnya ya? Kalau dikasih perbandingan sekarang sih 80% lah ya dari tim, and customer-nya paling cuma 20%-an. Oke. Memang concern ke situ memperbesar tim. Nah, ini yang beratnya pada saat teman-teman kadang-kadang belajar marketing itu ya belajar bagaimana teknik untuk memasarkan. Tapi sekarang ini ada dengan angka-angka yang tadi, berarti tantangan di Bubukens adalah bagaimana mengelola teamwork ya berarti ya. Ini orang keuangan yang ditantang untuk belajar SDM ini. Nah, kemudian ini, kalau boleh dibocorkan ini terkait persediaan barang dagangan gitu kan. Salah satu kriteria untuk efisiensi itu kan bagaimana meminimalkan persediaan ya. Kalau bisa sih fast moving gitu, nggak usah stok banyak tapi dia muter terus gitu. Nah ini gimana nih caranya? Ada trik-trik seperti mungkin orang lain tuh menerapkan dropship gitu kan, ataukah ada metode lain lah dari Bubukens? Kalau di dunia fashion itu kan sebenarnya cepet banget ya muternya antara launching satu produk dengan produk satunya lagi tuh cepet banget gitu. Jadi agak pusing juga nih kalau mau nyetok. Saya itu nyetok yang basic aja gitu, yang repeat ordernya. Jadi enggak yang satu kali launching udah selesai, satu kali launching udah selesai gitu. Jadi dipilih nggak semua brand juga karena sekarang saya ada 43 brand ya. Kebayang kalau harus nyetok semua. Penuh rumah. Jadi brand-brand yang best seller, item-item yang best seller, terus ya lihat dari ini juga data kan ya, mana yang best seller, warna apa yang best seller, terus yang cepat terserap itu di size berapa gitu. Ya, jadi Oke. dari data sih. Dan sekarang sih justru nggak terlalu harus manajemen stoknya. Oke. Baik, ini ada jeda tadi barusan. Kemudian ini dari Lagian sekarang kan di kayak web ya. Jadi semua nggak smooth ya. Iya, kadang-kadang ya. Ini dinamika kita Zoom ya. Bukan Zoom-nya ya, karena memang secara virtual ini kita juga sangat lumayan dipengaruhi oleh kualitas jaringan di kedua tempat ya. Dan rekan-rekan inovator akan memaklumi itu juga. Tapi insight-insight utamanya tadi sudah kita terima ya. Sudah kita dengarkan juga bagaimana sebenarnya saat ini isu-isu persediaan itu sudah bukan lagi
isu yang perlu dikhawatirkan oleh para katakanlah teman-teman yang ingin terjun ya di dunia perdagangan dari sisi posisinya di distributor, reseller, agent maupun dealer, agent dan mungkin reseller ya. Karena itu sudah ada yang mensiasatinya lah, pola-polanya pasti sudah dirumuskan oleh teman-teman yang di sana. Nah, ini udah cukup banyak kita bercerita-cerita ini, Terika. Nah, sekarang ini kita kembali ke tadi masalah komunitas. Kalau kan komunitas kita udah dapat banyak nih dari pengalaman, kemudian kayaknya termasuk beberapa kali saya pernah lihat ini semangat belajarnya tinggi sekali sampai sempat kalau nggak salah ngajar Dede si bungsu waktu masih bayi ya sampai ikut ikut kelas apa ya? Pernah kelas Dewa Eka Prayoga kalau nggak salah ya, ikutan kalau nggak salah. Itu rutin ya sepertinya ya. Iya, itu paket komplit, mana-mana harus dibawa. Soalnya 2 bocil itu nempel terus. Baik. Jadi mau emaknya lagi belajar, mau apa harus dibawa. Iya, nanti insya Allah mereka akan tertular lah jiwa entrepreneurnya ya. Baik. Kemudian ini dari beberapa kegiatan-kegiatan seminar, kemudian pelatihan dan juga mungkin interaksi di komunitas ya. Setelah menjalani sekian tahun berbisnis saat ini, kira-kira ada nggak sih kemampuan-kemampuan atau wawasan-wawasan yang sebenarnya ditargetkan untuk kayaknya saya harus menguasai ini nih, tapi sampai sekarang kayaknya belum optimal didapatkan gitu. Kira-kira ada nggak ya yang sedang pengen ditarget nih saya pokoknya dalam waktu dekat nih harus bisa apa gitu. Iya. Jadi itu ilmu digital marketing sebenarnya saya lemah di situ. Tadinya ngarepin Pak suami sih bisa support di situ, tapi dirayu-rayu masih belum bisa nih. Sibuk juga beliau. Oke. Harapannya begitu. Oke. Tapi insya Allah dengan seiring waktu Paling pelan-pelan kalau pasti nggak terkuasai. pribadi ya nanti Meng-hire ya. Amin. Insya Allah. Iya, nah itu kalau nggak sendiri ya meng-hire orang. Baik, terima kasih sekali Terika. Kita sudah bincang-bincang cukup banyak ya. Memang saya rasa nggak cukup waktu juga apabila kita ingin mengupas keseluruhan detail dari pola-pola bisnis Bubukens ya. Bagaimana mulai menginisiasi, kemudian mengembangkan dan juga otomatis memelihara ya, baik itu dari sisi bisnisnya maupun dari sisi mengelola teamwork yang memang dibangunnya. Nah, itu suatu tantangan besar. Nah, terima kasih Terika atas kesempatannya berkenan untuk sharing dengan rekan-rekan di sini. Soalnya ini bisa memotivasi rekan-rekan untuk tidak takut mencoba untuk menjadi seorang entrepreneur. Demikian rekan-rekan bincang-bincang kita sore ini dengan Terika Mustikawati Variani, owner dari Bubukens Corner. Saat ini untuk bergabung menjadi pegawai di suatu perusahaan, tuntutan kompetensi continuous learning, kemudian creativity, kemudian adaptability juga menjadi kewajiban bagi seorang pegawai di perusahaan. Namun ternyata apabila rekan-rekan menjalani sebagai seorang entrepreneur, maka kebutuhan-kebutuhan tersebut mengenai kemampuan bagaimana beradaptasi, kemudian bagaimana kita harus kreatif dan inovatif, dan tetap bagaimana kita harus semangat untuk belajar, itu akan semakin terasa sangat penting karena akan sangat mempengaruhi dari kinerja bisnis yang sedang kita bangun. Demikian rekan-rekan inovator, inspirasi dari Terika pada sore hari ini. Jangan berhenti untuk belajar, jangan bosan untuk berkreasi, dan jangan lelah untuk berinovasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terika, sukses ya.